Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya. Sorry, masih batuk, suaranya masih parau ya, dan ini masih suka turun hujan jadi dingin ya. Memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya, selalu always dan always selalu, tidak pernah never ya. Tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Untuk yang berkenan silakan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Jangan begitu. Berikutnya lagi untuk seluruh kalian semuanya, beribu-ribu terima kasihku ya atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa kalian untukku juga Gusti Allah curahkan kebaikan doa itu untukmu. Semoga doa-doa kita menjadi doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Batuknya belum mau kompromi. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin ya. Maka ini sekarang masuk seri yang kelima ya. Seri yang kelima ya. Aku coba review sejenak ya. Jadi gini loh, sebetulnya kalau kita cuma kan karena tidak taat itu apa? Jadinya centang perenang seperti ini. Kalau kita itu memperlakukan Yesus dari Nazaret itu ya sebagai seorang Muslim Yahudi ya, itu sebetulnya ya tidak ada masalah. Dan memang demikian, dia harus diperlakukan sebagai Muslim Yahudi. Jadi nggak bisa dicabut dari akar Yahudinya. Kalau di situ kita eksis, tidak dikontaminasi dengan pemikiran-pemikiran filsafat lainnya, maka Yesus tidak akan mengalami apoteosis atau deifikasi, yaitu di mana yang bukan ilah diangkat menjadi ilah. Ya. Makanya kemarin kan sempat aku bilang bahwa satu nada tiga suara antara Yahudi, Kristen, dan Islam dalam memandang Yesus, dan Islam memposisikan Yesus pada posisinya. Ketika dia dihempaskan sampai ke titik nol, Islam mengangkatnya. Dihempaskan Yahudi ke titik nol, Islam mengangkatnya. Ketika Kristen mengangkatnya sampai tinggi, sampai menjadi Allah, Islam menurunkannya. Jadi gitu idealnya. Nggak boleh direndahkan karena dia adalah kasih Allah ya, yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Nggak boleh direndahkan. Dia sama seperti nabi-nabi lain, tidak boleh direndahkan. Makanya kita umat Islam tidak boleh merendahkan nabi, karena semua itu nabi kita semua juga ya. Kalau yang lainnya teman-teman kafir itu merendahkan Nabi Muhammad misalkan ya, karena mereka kan tidak seperti kita, tidak mengimaninya gitu.
Meskipun itu sebetulnya dalam kerangka akademis tetap aja tidak boleh. Gitu. Ya. Sorry. Nah, setelah itu seperti tadi diangkat oleh Kristen terlalu tinggi sampai jadi Allah. Islam merendahkan, ditarik ke bawah. Dari satu sisi mengangkat, satu sisi merendahkan untuk didudukkan pada posisi yang tepat gitu loh ya. Maka benar sekali seandainya Yesus itu kita pandang sebagai Muslim Yahudi, selesai sudah. Ya. Masalahnya kan tadi itu Yahudi merendahkan, Kristen meninggikan. Semuanya kebablasan gitu. Ya, berikut juga tentang penyaliban ini. Ini kan intinya penyaliban ini. Yang dibantah oleh Islam lewat Al-Qur'an. Yang dipertanyakan teman kita dari Manukan pun itu, masalahnya ini aku review sejenak ya. Bukan hanya Islam. Jauh ke belakang ini sudah ada ya, bosnya, gengnya itu, ketuanya namanya Basilides. Kelompoknya Kristen Gnostik. Itu tahun 120 Masehi. Sedangkan Islam itu ada yang 6, ada yang 7, sudahlah kita ikutin 6 ya. 612 berarti hampir 500 abad sebelum Islam ada, sudah ada pemikiran bukan Yesus yang disalib. Ya. Bukan Yesus yang disalib. Pertanyaannya yang diajukan oleh teman kita Manukan pun ini ya, yang dia gagal mu'alaf. Ya, apakah Quran surat 4 An-Nisa 157-158 itu terpengaruh oleh paham Basilides ini loh. Ya, nah kemarin aku belum masuk ke Al-Qur'annya, insya Allah hari ini akan masuk ya. Aku akan menuntaskan ini dulu. Ya, paham Kristen Gnostik ini. Oke. Aduh, batu. Sebelum ke situ aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Ya. Dari Kang Nurkolis Brebes, hadir ngaji salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih. Kang Isdianto, alhamdulillah Gus Sidam Manik hadir setia menyimak kajiannya, menuntut ilmu. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebaikan doanya ya. Berikutnya Kang Irfan Al Akbar, semakin menarik kajian Kristen ya, Basilius yang menambah pengetahuan. Ditunggu tayangan berikutnya. Masih menyimak kali ini dari Jambi, persiapan mudik cuti ke Malang. Oh, cuti dia. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Norman Padilla, mantap Gus terkait bahasa logikanya peranakan orang Jawa yang tidak bisa berbahasa Jawa. Minimal paham maksud pembicaraan walaupun tidak bisa berdialog dalam bahasa Jawa. Di Balikpapan banyak yang seperti itu. Salam hormat Gus dari Baliknya Papan. Terima kasih. Kemudian ke Tangerang ke Bapak kita, Bapak Iwan Tamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam Isra. Gus ikut ngaji Gus, kajian yang apa ini? Muantul tenan. Oke, terima kasih untuk Bapak Iwan Tamin yang ada di Tangerang. Kemudian Sahran Gipari menyimak setelah tayang 39 menit. Malam ini cerah dan sejuk katanya. Tadi malam sempat tertunda 2 kali. Diunggah sudah mau 100%, putus, balik lagi. Diunggah lagi hampir 100%, putus, balik lagi. Itu kalau sudah sinyal seperti itu sudah nggak bisa diatasi, gimana caranya? Makanya agak terlambat dari mana mengunggahnya. Kemudian Kang Herman Natawijaya, assalamualaikum guru, salam Isra. Menyimak kedua kali di pagi hari karena semalam nyimak sambil tiduran dan benar sampai ketiduran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, monggo ya. Waalaikumsalam ya.
Kang Herman Nata Wijaya. Kemudian ke Jogja ada Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu 72, Kang Wahyu. Assalamualaikum. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra, Islam rasional. Oke. Kemudian Kang Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke. Terima kasih. Waduh, ini Bapak dosen kita nih, Pak Alison Ginting MTH. Ikut menyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, aku juga salam untuk keluarga di Tanah Karu ya. Semoga sehat bersama keluarga, bersama anak, istri, dan keluarga lainnya. Selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih saudaraku Sili Alison Ginting MTH ya. Terima kasih, terima kasih. Berikutnya Alkobaid. Nah, Kang Alkobaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Tuan Guru. Oke, Al-Mahsoli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Matur nuwun. Sekarang kita ke Kang Heri Sunandar, jempolnya terima kasih. Haleluya. Yohanes 5:37, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku ya. Sudah jelas ayatnya, Yesus utusan. Aku sudah ingatkan tadi pagi ya. Sudah aku ingatkan supaya jangan pakai haleluya. Sekali lagi ini aku ingatkan, itu kan satirnya dari haleluya ya. Coba pakai yang lain lah ya. Karena di situ ada nama agung yaitu Yahweh. Jadi itu kan edisi Ibraniun, haleluya, halaluliyah. Yahnya itu ke nama yang agung itu Yahweh. Jadi kalau haleluya atau halaluliyah itu dari Ibrani kita bawa ke Arabiun ya, kalau Ibraniunnya seperti itu maka dia menjadi alhamdulillah. Itu pujian kepada YHWH atau kepada alif lam lam ha gitu. Jadi aku sih menyarankan sebaiknya jangan pakai haleluya lah ya. Ini kan satir ya. Satir dari haleluya. Mau coba pakai yang lain. Karena nggak baik, kita itu kan tidak boleh menghina ya, mencela, menyudutkan tuh nggak boleh ya. Dan ini bukan hanya nabinya loh ya, ini Allah loh ini. Haleluya, ya itu YHWH itu alif lam lam ha itu ya. Jadi jangan pakai itu, coba pakai yang lain. Oke, berikutnya siapa lagi ini? Kang Norman Padilah, Balikpapan, The First. Bacanya apa sih ini? First atau Fish? Ngerti aku. El Diabo, parjulu dah. Oh, adong halak kita isona teh. Ibu tuh do parjulu dah. Parjulu dah itu bahasa Batak katanya. Duluan ya, gitu ya. Terima kasih matur nuhun Kang Mas Elda Diablo, atur nuhunnya gitu. Berikutnya siapa ini? Nggak mutu, aku males baca komen seperti apa sih Adolf Samuel ini. Yesus pasti bukan Isa. Lah kalau Yesus bukan Isa, ngapain juga kamu masuk ke sini? Jadi otakmu itu berpikir tidak linier. Di sini yang dibicarakan Isa. Lah kalau menurutmu Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus, kan ya tidak perlu kamu masuk ke sini. Gitu loh ya. Nggak mutu. Coba diperhatikan ya. Jadi jangan asal komen. Jauh di bawah standar lah ya. Karena berpikirnya sudah jelas. Kalau menurutmu karena berubah nama berarti itu sosok yang beda, seperti Abraham bukan Ibrahim gitu nanti kan. Ya begitu. Terus apakah Yesus itu lahir itu dikasih nama Yesus sama mamanya? Enggak juga. Yesus itu nama sudah terkontaminasi Yunani punya. Jadi terlalu dangkal gini dan nggak menarik ya. Oke, kita lanjutkan. Lol Eng. Betul, karena bukan Nabi Isa yang disalib, karena yang disalib itu versi hoaknya Salam Damai. Ada versi hoak juga. Lol Eng ini dari mana ya?
Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Aku bacakan dulu dari kitabnya Kristen Gnostik ya. Jadi tadi sudah jelas ya, seharusnya memang Yesus itu diposisikan sebagai Muslim Yahudi, maka habis perkara, nggak ada perdebatan seperti sekarang ini. Ya, kalau diposisikan sebagai orang Muslim itu sebagai Muslim Yahudi. Ya. Oke, ini aku bacakan dari Traktat Kedua Set Agung, ya. Bagian 56.5 sampai 20 ya. Begini. Mereka melihat aku, maksudnya Yesus ya. Mereka menghukum aku, maksudnya Yesus ya. Namun orang lainlah, yakni bapak mereka, yang meminum anggur yang dicampur empedu, bukan aku, melainkan seorang lain, Simon, yang memikul salib di pundaknya. Orang lainlah yang mengenakan mahkota duri, sedangkan aku berada di tempat yang maha tinggi ya, dan menertawakan semua hal yang berlebihan yang telah dilakukan para penguasa dan buah kekeliruan dan tipu daya mereka. Aku menertawakan kebodohan mereka. Jadi di sini jelas Yesus itu mengatakan bahwa bukan dia yang disalib, dan dia menertawakan kebodohan orang-orang yang menyalib itu. Karena apa? Yang disalib itu adalah yang diserupakan untuknya, yaitu Simon, tepatnya dari Kirene. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, ya itu ada Simon Kirene jadinya. Artinya itu kan banyak Simon di sana. Supaya nggak keliru, yang dimaksud adalah Simon dari Kirene, daerah Kirene, seperti Yusuf dari Arimatea ya, seperti Maria dari Magdala. Di sana ada danau Magdala, maka disebut Maria Magdalena. Begitu cara orang-orang dulu supaya tidak keliru ya. Nama Maria kan banyak, Maria Ibu Yesus, Maria yang lain. Nah ini Maria yang Magda. Kalau kita baca dari catatannya Gnostik ya, justru yang disalib itu orang yang membantu mengangkat salibnya Yesus, yaitu Simon Kirene atau Simon dari Kirene. Gitu. Sedangkan Yesus sendiri menertawakan kebodohan-kebodohan mereka yang menyalibnya. Ya. Oke. Terus kita lihat apa komentar dari pemimpin gereja. Ketika seorang pemimpin gereja dari abad kedua yang bernama Irenaeus menulis Adversus Ars 1.24.24 tentang seorang pemimpin Kristen Gnostik bernama Basilides. Ya, apa katanya? Dia menyatakan bahwa Basilides memandang bukan Yesus yang disengsarakan, ya, melainkan seseorang yang bernama Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib. Yesus menggantikannya. Dan karena jadi teori substitusi gitulah ya gampangnya. Ya itu istilah matematika sih sebetulnya ya, tapi supaya gampang menjelaskan, teori substitusi menggantikan gitu ya. Dan karena ketidaktahuan dan kesalahan, yang disalibkan bukan Yesus tetapi Simon ini. Ya. Jelas Irenaeus di sini sedang mengacu secara tidak langsung pada dokumen Traktat Kedua Set Agung yang sebagian telah aku bacakan tadi di atas. Ya. Jadi yang disalib itu Simon. Nah, sekarang kita tahu akhirnya kenapa itu menjadi pertentangan antara Matius, Markus, Lukas yang memunculkan Simon yang membantu membawa salib Yesus dalam perjalanan dari gedung mahkamah ke Bukit Golgota, ya, muncul nama Simon. Tapi kenapa di Yohanes tidak muncul itu? Tidak muncul. Kan sudah terjadi pertentangan itu. Terus
Mana yang benar ini? Ya, nggak muncul. Kamu buka di Yohanes 17:19 coba ya. Sebentar aku lihat di sini ya. Yohanes 19:17. Kamu buka punyamu? Tadi sudah tak tandai kok. Nah ini ya. Jadi tradisi tentang penyaliban Simon dari Kirene sebagai substitusi atau pengganti ya, itu sudah beredar nih. Selisihnya kalau dengan Islam 492 tahun, hampir 500 tahun. Cuman yang nggak disebutkan kalau di itu kan nanti adanya di hadis itu ya. Si Simon dari Kirene itu nggak disebutkan namanya. Ya. Di hadis-hadis itu nanti saling banyak itu hadisnya. Siapa sebetulnya yang mensubstitusi gitu gampangnya Yesus. Makanya aku tidak pakai, aku langsung ke Al-Quran saja. Al-Quran yang jelas yang disalibkan bukan Yesus. Karena hadis-hadis itu nanti banyak ragamnya. Ya sudah, ke Al-Quran saja. Karena pentingnya Al-Quran juga tidak menjelaskan siapa yang menggantikannya. Tapi yang jelas bukan Yesus yang disalib. Gitu, ya. Nah, masalahnya penyaliban Simon dari Kirene itu karena nama Simon itu muncul di Matius, muncul di Lukas, ya, muncul di Markus, ya. Yang menariknya berdasarkan penulisan Yohanes 19:17, Yohanes 19 ya, pasal yang ke-17 sama sekali tidak memunculkan Kirene. Jadi si Simon kagak ada. Justru di sini di kitab ini ya Yesus membawa salibnya sendiri. Begini ya. Ini ada Yesus disalibkan perikopnya Yohanes 19. Kita baca mulai yang 16b. Mereka menerima Yesus. Terus yang ke-17. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Siapa nyanya itu Yesus. Jadi di sini tidak muncul nama Simon Kirene. Kalau tidak muncul berarti lebih gampang untuk menghadang pemikiran Basilides ini. Karena sudah nggak muncul, sedangkan Basilides mengatakan yang disalibkan itu si Simon. Kan lebih gampang Yohanes menghadapinya. Tapi kalau sudah begitu apakah bisa dikatakan kitab suci? Ya, kalau Matius, Lukas, Markus agak kerepotan karena mereka memunculkan Simon dari Kirene sebagai sosok yang membantu mengangkat salib Yesus. Masalahnya mana yang benar? Ada nggak tokoh Simon itu sebetulnya? Matius, Markus, Lukas ada, Yohanes nggak ada. Itu masalahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, selesai ya. Intinya kedua kitab ini menjadi dua kelompok yang bertentangan. Matius, Markus, Lukas bertentangan dengan Yohanes. Karena Matius, Markus, Lukas menghadirkan sosok Simon Kirene yang membantu mengangkat salib Yesus. Yang itulah digunakan oleh Basilides dalam kelompok Kristen Gnostik. Yang disalib itu Simon dari Kirene. Tetapi tidak demikian Yohanes. Yohanes sama sekali tidak memunculkan Simon dari Kirene. Karena berdasarkan catatan Yohanes dikatakan Yesus itu memikul atau memanggul salibnya sendiri. Nah, kita bertanya, mana yang benar? Yohanes kah atau Matius, Markus, Lukas yang benar? Gak mungkin benar semuanya. Salah semuanya tambah mungkin. Yang mungkin lagi satu benar semuanya salah. Polemik kan. Dalam peristiwa yang mengelilingi kisah penyaliban saja sudah polemik seperti ini. Mana yang benar ini? Ini mbok pakar Alkitab
yang katanya kepalanya botak sampai gondrong pun nggak bisa merukunkan. Sebetulnya ada nggak sosok Simon dari Kirene? Ya, oke. Aku kira itu sudah cukup ya. Jadi pandangan bahwa bukan Yesus yang disalibkan tapi ada yang menjadi substitusi penggantinya itu bukan barang baru, karena 492 tahun yang lalu sebelum Islam muncul sudah ada. Dan terjadilah polemik di internal kekristenan. Karena apa? Dalam Kristen mainstream mengatakan apabila Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah imanmu. Petrus itu bilang begitu di kitabnya. Itulah yang menjadi aneh kalau kita lihat. Islam ini justru membela Yesus. Lah orang Kristen yang katanya Yesus itu Tuhan dibela kok tambah nggak terima gitu. Tambah mereka lebih senang kalau Yesus itu disalib, diludahi, ditelanjangi seperti itu. Karena apa? Bolak-balik ya karena dogma pagan itu tadi. Ya. Manusia mengorbankan manusia itu juga bagian dari pagan, bukan hanya menyembah ilah yang bukan Allah. Ya. Cobalah cerita-cerita pagan itu mesti ada saja manusia mengorbankan manusia. Itu pagan. Nah, sekarang aku akan menjawab. Ada nggak korelasi antara Basilides dengan Kristen Gnostik dengan Al-Quran? Nah, itu sekarang ya. Oke. Ini aku hapus ya. Aduh, nggak bisa dihapus. Sekarang kita cari ya korelasinya. Ini bukan Yesus yang disalib ya, sudah paham ya. Dengan Al-Quran yang selisihnya 492 tahun. Ya. Sama-sama mengatakan, menginformasikan bukan Yesus yang disalib. Oke. Jadi sekarang Al-Quran. Ya. Karena topiknya sama kan? Ini Basilides. Pertanyaan kita di sini. Apakah berhubungan? Ya, untuk menjawab itu kita harus menukil ke Al-Quran. Aku nggak tahu tadi ini jam berapa, mulai sudah berapa jam kajian kita ini. Nanti kebablasan panjang lagi. Ya. Oke. Kita rujukannya kembali ke Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Jadi begini, ya, pertentangan Yahudi dengan Islam itu keras loh. Ya. Makanya ini ada ayat, tapi karena mungkin khotibnya itu tidak paham atau ustadznya nggak paham tentang behind screen-nya atau kiainya nggak paham, jarang dikutip ini, ya. Quran surat Al-Maidah ayat 82. Ya, ini jarang dikutip nih. Ya. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang 82. Ini jarang dikutip. Mungkin nggak bisa menjelaskan. Begini. Pasti ya akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu di sini tentunya Islam, ya. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini Al-Quran loh yang bilang. Orang Yahudi dan orang musyrik itu paling keras, ya, permusuhannya dengan Islam. Dan pasti akan kamu dapati
Orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Coba. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri. Dari ayat ini apa yang bisa kita pelajari? Satu, jangan menggebyah-uyah ahli kitab. Jangan dipukul rata. Dan itu nanti juga akan menginspirasi kita untuk memahami Yahudi. Yahudi itu jangan dipukul rata. Karena nanti ada Yahudi politis, ada Yahudi teologis. Yang jadi masalah ketika politis dan teologis menjadi satu, karena ada kepentingannya, itu agak repot kita memisahkannya. Ya. Karena aku pernah cerita itu, temanku masuk ke daerah Palestina sana pas perang. Orang Israel Yahudi sama orang Islam di Palestina ngopi bareng. Orang kan heran, loh kalian kan berperang kok ngopi bareng. Apa kata mereka? Sudahlah itu urusan politik mereka. Artinya tidak semua orang Yahudi bisa kita pukul rata, dia bajingan, tukang bunuh, merebut tanah orang. Tidak bisa begitu. Lihat dulu Yahudi yang mana. Kalau Yahudi yang teologis itu relatif ramah, ya. Cuman ketika teologis bercampur dengan politis, yang politis itu jelas jahat. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu jahat, itu pertentangannya terhadap Islam, ya. Sedangkan kepada orang-orang Nasrani itu lebih dekat. Karena di antara orang Nasrani itu ada yang ya pendeta-pendeta, ya, mereka tidak menyombongkan diri, artinya menerima informasi kebenaran dari Al-Quran. Cuman kan jarang. Kamu pernah baca ayat ini dibacakan di mimbar, di khotib? Takut, karena nggak bisa menjelaskan. Gitulah ya. Dan ini rekaman sebagai bukti bahwa Yahudi musyrik di satu sisi sangat keras menentang Islam, di sisi lain ada kemesraan antara Islam dan Nasrani. Tuh, ya. Oke. Selanjutnya kalau kita belajar politik modern, ya, yang kita mulai tahun 48-an lah, supaya gampang, karena itu sulit dibedakan antara Yahudi politis dan Yahudi teologis. Maka kalau kita pakai acuan tahun 48 itu lebih kentara lagi. Itu politis itu. Ya, itu politis. Tapi ya memang repot. Itu kan rebutan tanah. Tanah itu sudah pernah ditinggal mereka. Kemana? Ditinggal ke Mesir. Akhirnya datang orang Arab duduk di sana dan juga lama di sana. Makanya aku kan pernah usulkan itu diselesaikan secara politis sulit. Nanti itu kalau sekarang diem, lihat setahun ke depan, 2 tahun ke depan rame lagi. Nanti diam lagi, rame lagi itu. Maka kan aku pernah sumbang saran dulu, ya, dalam tulisan atau dalam apa. Kembali saja ke Alkitab. Kalau kembali ke Alkitab, dua-duanya itu sama-sama benih Ab'ehat. Benih dari bapak yang sama, yaitu Abraham atau Ibrahim. Ya sudah, bareng-bareng ditempati gitu loh, rukun damai, kan enak. Ya, oke. Sekarang kita lihat pengakuan jujur Al-Quran terhadap Yahudi. Itu ada di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 47. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua nomor ayatnya 47. Nanti ini diulangi lagi, ya, di Quran surat Al-Jasiyah. Quran surat Al-Jasiyah. Tolong kalau aku nulis angka diperhatikan. Terima kasih kemarin dikritisi, dibenarkan oleh Kang Mas yang dari
Tuban ya, nulis 10 tapi yang ditulis 12. Kang Ari Muksinin yang dari Tuban itu ya. Terima kasih sudah diluruskan ya. Nah itulah kadang-kadang apa yang ditulis lain dengan yang dipikirkan, lain dengan yang diomongkan. Jadinya maunya itu nulis 10 karena yang diucapkan 10, tapi akhirnya yang ditulis berapa kemarin? 12. 12 ya. Alhamdulillah terima kasih sudah diingatkan oleh Kang Arif Muksin yang dari Tuban. Oke. Sekarang Quran surat Al-Jasiyah, ini surat yang ke-45 ayat ke-16. 45 yang ke-16. Ini sama, substansinya sama ini. Ya. Begini. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Kemudian, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Itu oleh para penafsir dikasih dalam kurung pada masa itu. Jadi kalau kita ikuti logiknya si penafsir, Bani Israel itu ya dilebihkan atas segala bangsa ya pada masa itu. Sekarang enggak. Nah, gitu kadang-kadang berpikirnya dia. Ya. Oke. Berikutnya surat Al-Jasiyah 45:16. Tadi kan Al-Baqarah 247. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat maksudnya ya, kekuasaan dan kenabian. Ya. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik. Nah, ini stressing pointnya. Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Sama di sini. Di Al-Baqarah 247. Aku telah melebihkan kamu dari semua yang lain di alam ini. Sama. Ya, sama. Dan kita tahu Yahudi itu keras kepala, ya, dan suka membunuh para nabi. Cuman wawasanmu harus diekspan. Jangan membunuh itu terus langsung berhubungan dengan jiwa. Tidak begitu. Karena mainstream memang begitu, tapi ada pemahaman lain yang dibunuh itu adalah ajarannya. Artinya ada nabi, ajarannya kita bunuh, kita tolak, kita tidak menerima. Gitu loh. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi ada yang menafsirkan secara harafiah bahwa dia memang telah dibunuh. Ya, ini untuk tambahan supaya kalian jelas. Aduh, sebentar Pak, saya lagi syuting ini, gimana ya? Pak, sampai buka pintu jendelanya, buka, sampai buka coba. Saya nggak bisa keluar. Pak Paket, dengar, sini, dengar. Itu pintu jendelanya sampai buka. Ini ya depan ini dong. Sampai buka aja, coba. Nah, masukkan situ dan tutup kembali. Saya sedang syuting. Makasih Pak ya. Oke, makasih Pak. Sampai tutup rapat aja. Oke, makasih Pak. Oke. Ini kalau nggak salah paketnya dari Kang Mas Wahyu Brebes ya. Besok kita pakai kaosnya. Islam rasional. Isra. Jadi kalau kalian mau pesan ke beliaunya ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada setengah jam belum ya? Ini kelamaan nanti diprotesnya aku. Oke, aku kasih 3 ayat dulu ya.
3 ayat dulu, nanti baru kita masuk ke sini. 4, 157, 158. Dan aku akan buktikan bahwa pernyataan Al-Quran terkait tentang tidak tersalibnya dan tidak terbunuhnya Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus oleh teman-teman Kristen kita, itu sama sekali tidak terkait dengan kerangka berpikir Basilides dalam Kristen Gnostik yang dijaga gawangnya, penjaga gawangnya. Penjaga gawang Kristen Gnostik itu si Basilides. Sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Cuman itu nanti di seri yang ke-6 ya. Aku mau fokus di sini. Apa yang bisa kita ambil di sini? Ya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah 247 ini adalah sebuah pernyataan memang bangsa Israel itu dilebihkan. Ya kita nggak bisa ngiri, orang itu Allah punya otoritas otoritasnya ada di Allah. Kalau kita boleh ngiri kan bilang, ya Allah kenapa nggak bangsa Indonesia aja, ya Allah kok bangsa Israel. Tapi kan nggak bisa, itu otoritas Allah, ya sudah. Kita sebagai Muslim tunduk patuh ya kita terima. Begitu juga di Quran surat Jasiyah 45:16 ini sama. Dinyatakan bahwa memang bangsa Israel itu dilebihkan. Jadi sama di sini. Dilebihkan. Ya. Nah, cuman nanti ketika itu jatuh di tangan penafsir, itu kapan dilebihkannya? Apakah sampai sekarang? Nah, itu terpecah dua. Ada yang mengatakan bahwa dilebihkannya bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain itu pada waktu itu. Jadi sekarang tidak. Ada yang begitu, ya sudah, nggak masalah. Namanya kan tafsir bebas saja. Bentar. Karena kalau ini nggak tak jelaskan dulu nanti repot untuk memahami ayat berikutnya, ya. Oke. Namun demikian, ada yang tidak begitu, seperti aku tidak begitu. Aku memahami pernyataan Allah bahwa bangsa Israel itu dilebihkan dari semua bangsa-bangsa yang ada, yang itu ternukil jelas tekstual dalam Al-Baqarah 47 dan Az-Jasiyah 16, itu forever. Dan sekarang kan, ya masalahnya aku males aja nyebut satu nama. Itu Yahudi loh itu. Itu berperan, berpengaruh dalam kehidupan tatarannya global dunia loh. Kamu tahu lah, nggak usah aku sebutkan namanya. Itu Yahudi, itu Yahudi diaspora, tahu diaspora ya? Keluar, terserak. Mereka kan berkali-kali dijajah, dihukum Allah karena nggak taat, maka Allah mendatangkan bangsa lain untuk menjajah dia, sehingga akhirnya diaspora. Diaspora itu terserak atau Yahudi perantauan. Dan mereka tetap eksis dan mereka berbicara dalam level dunia. Nah, nanti kalau dalam konteks politik modern dimulainya kan tahun 1948. Nah, itu Yahudi politis. Baru nanti lahir Zionis. Gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit Yahudi, dikit-dikit semua Yahudi, nggak tahu urusannya, kamu Yahudi aja. Dipilah. Yahudi yang mana dulu? Gitu. Ya. Nah, aku pada posisi bahwa sampai sekarang pun pernyataan Allah dalam Al-Quran itu masih tetap mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu masih punya nilai lebih loh di antara bangsa-bangsa lain. Jadi nggak dulu. Cuman sekali lagi, karena ini penafsiran, kalau ada yang memahami dulu, ya terserah saja, aku hormati saja. Tapi aku tidak. Sampai sekarang pun. Cuman kan aku nggak sebutkan satu nama. Itu Yahudi. Itu. Tahun 98, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya dan menempatkan pada tempat yang penuh kasih sayang ya, karena bagaimanapun beliau tetap punya jasa terhadap bangsa kita, terlepas ada baiknya ada buruknya itu manusiawi lah ya. Tapi kalau dalam falsafah Jawa itu
bagaimana kita mikul dhuwur mendem jeru. Itu tanya sama Irfan Al-Akbar, dia paling pandai menerjemahkan mikul dhuwur mendem jeru. Memikul tinggi dan menanam dalam-dalam. Itu sikap yang harus diambil terhadap sosok-sosok yang telah meninggal. Nah, Pak Harto ini sudah meninggal kan. Kalau kamu lihat ya, makanya aku itu punya pandangan yang berbeda tentang peristiwa 98 apa itu namanya, reformasi. Aku tidak setuju itu. Tapi nantilah kita bicarakan karena itu perspektifnya politis. Ya, ini sudah mulai adzan ya. Aku selesaikan sebentar ini ya. Salah satunya itu kan pemerintahan beliau kan dihajar lewat keuangan. Bayangkan sampai terjadi ras. Itu yang menggoyang itu Yahudi itu. Si JR itu Yahudi itu. Itu loh. Jadi menurutku Yahudi tetap aja sampai sekarang masih lebih unggul. Nah, aku punya teman, dia dinikah oleh Yahudi Amerika. Dia bisa menjelaskan. Nanti Yahudi dari klan ini, Yahudi dari klan ini, itu masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Oh, biasanya kalau Yahudi ini tuh permainannya dia menguasai perbankan. Nanti kalau Yahudi yang ini, oh dia di scientist gitu. Macem-macem Yahudi itu ya. Oke, jadi aku ada pada kelompok yang sampai sekarang tetap masih berlaku itu. Masih mereka masih lebih lah ya dari bangsa-bangsa lain. Padahal kuantitasnya jelas jauh berapa persen dari penduduk bumi. Cuman bisa mempengaruhi manusia-manusia di bumi. Ya, oke. Nah, apakah dari itu akhirnya melahirkan kesombongan? Keras kepala, kesombongan, ya. Nah, nanti kekeras kepalaannya itu sudah aku jelaskan di sini, sangat menentang Islam, Yahudi dan musyrikin. Sedangkan persahabatan dengan Nasrani itu jauh lebih baik dibanding dengan Yahudi. Tapi jangan kamu kira Yahudi dengan Nasrani itu juga baik, ya enggak juga. Ya, jadinya seperti segitiga itu ya. Lempar sana ke sini, lempar sini ke sini, lempar sini ke sini. Ya. Oke. Karena sudah masuk adzan ya, dan aku akan segera sholat asar berjamaah dan nanti berangkat ke Malang, ada tugas rutin ya. Aku selesaikan sampai di sini dulu, ini belum tuntas. Ya, ini masih introduction-nya, Qur'annya. Besok akan kita teliti sehingga kita dapatkan kesimpulan seperti apa yang ditanyakan Manukan pun ya, yang gagal mu'alaf itu, bahwa tidak ada hubungannya. Meskipun substansinya sama-sama menolak Yesus yang disalib, antara Quran surat An-Nisa 41-118 dan Basilides dalam kelompok gnostiknya. Oke, itu dulu ya. Untuk teman-teman Islam ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu. Baca Al-Quran ya. Tetapi jangan lupa tetap menaruh hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Oke, kita saling berdoa, saling mendoakan ya yang terbaik, dan semoga doa kita termasuk bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Yang Maha Agung. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.